Selamat pagi semua, Bapak Ibu yang luar biasa di sini. Ya, Selamat pagi. selamat pagi. Ya, ini saya akan bacakan sedikit aturan terkait dengan pelaksanaan webinar kita ya hari ini ya. Ya, jadi ini ada rules terkait dengan pelaksanaan rules-nya. Diharapkan peserta untuk mematikan audio atau mute saat kegiatan berlangsung kecuali forum diskusi atau tanya jawab. Jadi nanti pada saat tanya jawab, jika ada pertanyaan, diharapkan peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya. Jadi nanti dari moderator akan pilih dan membacakan pertanyaan yang akan dibacakan kepada pembicara. Nah, jadi nanti saya akan sebagai hostnya di sini, Bapak perkenalkan Agus Wahyudi, MM tahun 2003 ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa bertanya melalui kolom chatnya. Ya. Untuk jadwalnya, jadi nanti di awal kita akan ada penjelasan singkat mungkin sekitar 5 menit dari perwakilan Polman yang akan dibawakan oleh Pak Otto. Kemudian dari perwakilan IKAME nanti akan disampaikan oleh Kang Dian Malik ya. 5 menit. Kemudian Coach James Gui akan membawakan seminar hari ini selama mungkin 30 menit sampai 35. Kemudian jika ada pertanyaan silakan bertanya, diberikan waktu selama 20 menit. Ya, dari itu untuk acara kali ini. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan mulai terlebih dahulu ya dari perwakilan manajemen IKAL Polman. Dari Polman Bandung sendiri yang akan dibawakan oleh Pak Otto. Mungkin Pak Otto bisa. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu semuanya dalam satu acara yang luar biasa ini dari Pak James Gui ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya begitu. Jadi sebenarnya kita sangat berharap bahwa selain dari alumni Polman juga ya yang itu berkembang dari sisi sisi dalam mengembangkan keterampilannya juga nanti mempunyai hasil tentunya berkembang dalam mengembangkan perusahaannya sendiri gitu ya. Tapi juga kita sangat berharap saya mengikuti acara ini adalah agar juga Polman bisa juga nanti menghasilkan menghasilkan lulusan-lulusan yang tentunya bisa menyusul kakak-kakaknya untuk menjadi entrepreneur nih ya, entrepreneur yang membangun Indonesia juga seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin saya singkat saja begitu ya, nggak panjang lebar gitu. Ini kita bicara tentang Polman udah berubah depannya ini ya buat senior-senior nih, udah berubah ini depannya seperti ini Sarah. Lanjut. Nah, ini yang sebenarnya saya di poin ini saya akan ceritakan ini juga buat Pak James Gui ini. Jadi Polman itu kecil sebenarnya, ya. Cuma 1.100 mahasiswa, 1.100 student. Jadi kalau kita mengambil tuition fees dari 1.100 itu rasanya nggak bisa menjalankan operasional dari sekolah. Ya dari university ya. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah ya, fund for government juga sangat terbatas. Jadi kita coba untuk mencari jalan lain yaitu dengan cara memanfaatkan facility ya, facility yang ada itu untuk bekerja sama dengan industri seperti itu. Jadi kita berharap kita juga bisa mendapatkan fund dari kegiatan ini. Lanjut. Nah, ini sejarahnya, sejarahnya itu dari 1976 kita kerjasama dengan Swiss, ya Swiss itu
dengan Yayasan Swiss kontaknya, lalu dari Indonesia itu Bandung Institute of Technology. Jadi namanya Politeknik Mekanik Swiss ITB. Sebenarnya harusnya panjang tuh, Politeknik Mekanik Swiss Kontak ITB. Cuman kepanjangan tuh ya, jadi dipendekin Politeknik Mekanik Swiss ITB. Lalu tahun 98, Politeknik itu yang berada di ITB atau di universitas yang lain itu dilepas, tidak boleh ada di universitas induk, dilepas sehingga namanya menjadi Politeknik Manufaktur Bandung yang terpisah gitu ya, menjadi Politeknik Negeri. Nah, kita dibantu saat itu 76 dengan peralatan dari Swiss. Nah, tetapi setelah itu terhenti ya dengan kita tidak mendapatkan peralatan baru. Jadi kita akhirnya tahun 2008 itu kita mendapatkan bantuan dari Jerman ya dalam proyek Indonesian German Institute di Singapura kalau nggak salah bersama Singapura Politeknik kalau tidak salah. Kalau di Malaysia itu Malaysian German Institute. Ya. Lalu tahun 2016 kita mendapat bantuan lagi dari pemerintah melalui Indonesian Polytechnic Revitalization. Dan tahun 2017, nah ini yang menarik, kita sudah bisa mengelola fund di Politeknik sendiri. Asalnya kita mengelola fund itu ada di Kementerian Keuangan. Sekarang sudah bisa di Politeknik seperti itu, dan melalui Badan Layanan Umum. Next. Ya, silahkan lanjut. Dilanjut, Mas. Bisa next. Nah, ini visi kita itu sebenarnya inginnya menjadi Global Education in Applied Manufacturing Technology. Sehingga kita coba mempunyai niat, pertama kita akan menghasilkan ahli-ahli di bidang manufacture. Nah, ini juga yang apa namanya, yang akan kita lakukan adalah kita juga memanfaatkan fasilitas kita, ya, itu untuk mengintegrasikan education dengan manufacturing enterprise, karena kita akan membuat beberapa produk yang berkaitan dengan industri. Ya, itu cita-citanya. Lanjut. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita mempunyai 4 program studi manufaktur, ya, bidang manufacturing. Next study programnya sudah direncanakan, sudah ada, ya. Yang Master Manufacturing Engineering sudah masuk Kemendikbud, tinggal menunggu keputusan. Nah, kalau kita lihat, kita ambil contoh misalkan di pembuatan mesin ya, mesin production mesin ini, membuat CNC, maka 4 jurusan ini sudah support. Ya, support itu dari desain engineering-nya membuat desain mesin, dari foundry engineering-nya membuat material-materialnya, dibangun oleh manufacturing engineering department. Kalau kita mau menginstall kontrol, kita punya mechatronics and automation department. Jadi ini sudah lengkap untuk membangun sebuah peralatan manufacture ya yang diminta oleh industri. Nah, ini nanti kita coba identitinya itu menjadi production based education, di mana production based education itu kalau kita membuat yang di poin terakhir itu di bawah sebelah kanan, practical exercise is the manufactured goods where the school want to produce product to sell in the market. Jadi kita harus memanfaatkan semua produk latih kita untuk masuk ke pasar. Lanjut. Silahkan dilanjut. Nah, ini sebenarnya model kita untuk melaksanakan tadi, ya. Kita harus selalu bengkel itu selalu penuh dengan mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa itu selain belajar, tapi student itu selain juga study di bengkel, tapi juga dia mengerjakan produk-produk dari industri. Sehingga bengkel itu harus terisi oleh mahasiswa. Oleh karena itu kita buat 2 minggu praktek, seminggu teori, 2 minggu praktek, seminggu teori. Ya. Jadi apabila itu terjadi kelas paralel, maka bengkel itu tidak pernah kosong. Itu yang sebenarnya cara kita untuk bisa mengerjakan produk-produk industri. Selain nanti dibantu oleh teknisi, oleh instruktur, oleh dosen. Kenapa? Karena kalau mahasiswa libur, industri tidak pernah menginginkan produknya ditunda seperti itu. Lanjut. Lanjut lagi.
Kita pindah slide. Nah, ini sebenarnya adalah partnership model kita. Kalau arah langsung dari Polman ke arah industri itu kita mempunyai product development, ya, mempunyai product diversification dan sebagainya. Kalau kita lihat ke sebelah kiri ke left itu kita bisa membantu vendor-vendor. Ya, vendor-vendor ini seperti di sini ada Mas Iqbal kalau nggak salah ya. Itu siapa ya? Dia bisa memasuk ke industri, bisa kita bantu juga dalam hal manajemennya kita perbaiki, ya, kemampuan teknisnya kita perbaiki. Selain kita masuk ke sebelah kanan ke right, kita juga bisa membantu dari sisi training maupun education. Seperti kita membantu Toyota membuat akademi komunitas Toyota Indonesia. Itu kita bantu juga, misalkan ya, seperti itu. Ini adalah partnership model kita bidang produksi, training, engineering, dan konsultasi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya strategic plan kita ya untuk mencapai kebersamaan dengan industri. Ya, kita harus selalu setara. Ya, kita harus membuat industri mitra dengan kita. Maka perkembangan itu mulai dari skill intensif sampai ke sekarang ini adalah collaboration strategic alliance, ya. Rencana kita seperti itu. Kita harus bekerja sama dengan industri, tidak hanya membuat barang tetapi juga kita bekerja sama dalam menghasilkan produk bersama, ya, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa produk yang sudah kita buat bersama dosen, ya, bersama lecturer, instructor, student, dan juga technician. Kita lanjut. Nah, ini adalah produk research and development. Ini kita membuat sebuah mesin PI standard testing mesin for mechanical seal, ya, di PT Trisilindo. Ini dengan mechatronics, dengan manufaktur. Itu kita bisa bikin mesin uji dan datanya bisa kita akuisisi di Polman, ya. Jadi ini sudah Internet of Things gitu. Lanjut. Nah, ini yang desain itu kita mencoba untuk membantu industri apabila mereka memerlukan jasa untuk menggambar, ya. Ini ada di Lahendong di Sulawesi Utara. Ini turbinnya mau dibuat gambar, akhirnya kita bantu untuk bisa membuat gambar tekniknya yang sudah jadi di sebelah kiri bawah. Lanjut. Nah, ini kita juga yang dari Foundry membantu memperbaiki pembangkit tenaga listrik di Bukit Asam, ya. Ini kita membuat beberapa ductingnya, ya, menggunakan cor. Jurusan Foundry, ya, ini yang berperan. Lanjut. Dan yang terakhir kita membantu pemerintah, ya, dalam menanggulangi COVID-19 bersama dengan Rumah Amal Salman itu membangun Indonesian CPAP ventilator atau dengan VNI. Ya, ini membantu ventilator, ya. Ini gambarnya buat Polman nih. Memang idenya dari ITB, tetapi nanti digambar oleh kawan-kawan kita di Polman dan ini sudah mau kita buat 1010 buah. Ya, sudah 1010 buah dan sekarang sedang berjalan 300 tambahan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa produk gitu ya. Jadi ini contoh-contoh bahwa kita ingin juga mempunyai kemampuan entrepreneur politeknik di mana nanti alumninya bisa melihat, kan, mahasiswa ini melihat nih, oh, membuat ventilator itu seperti ini saja ya. Nah, ketika mereka keluar mereka sudah mempunyai kepercayaan diri sehingga mereka bisa membangun dirinya sendiri, juga bisa membangun Indonesia. Pak James Gui bisa juga memberikan spirit baru buat kita, di mana Indonesia, mungkin Pak James Gui tahu, Indonesia ini terpuruk ekonominya. Harapannya adalah kawan-kawan alumni ini bisa membangun kita bersama, ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan manfaatnya pasti sangat besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini dari Pak Otto apa yang disampaikan, ya. Jadi memang kondisi saat ini pada saat terakhir ke Polman tuh bingung juga saya, ya. Karena perubahannya sangat drastis dari mungkin 10-15 tahun ke belakang gitu, ya.
Untuk paparan berikutnya sedikit menggambarkan mengenai kegiatan IKME ya terkait dengan Learn and Donation yang akan dibawakan oleh Kang Dian Malik selaku Ketua Ikatan Alumni Mekanik. Ya, silakan Kang Dian mungkin bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dian. Selamat pagi Pak James. Pagi. Selamat pagi Pak Oto. Selamat pagi Coach. Selamat pagi, selamat pagi. Coach Agus selaku host, Pak Puji Widodo Arsindo Integrasi Pompa sebagai sponsor, Pak Gede Arye sebagai sponsor, Pak Maxwell Sihotang sebagai sponsor, dan Akang Teteh semuanya yang minta maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat pagi. Next, Coach Agus. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Learn and Donation hari ini bersama Mr. James Wee sebagai keynote speaker, Coach Agus sebagai host, dan perwakilan dari Polman Bandung, Wakil Direktur Polman Bandung, Bapak Otto Purnawarman. Semoga acara ini membawa manfaat. Amin. Slide ketiga. Maaf, ini agak kecepatan sebelumnya. Nah, berbicara sedikit tentang IKME, Pak James dan teman-teman, Bapak-Bapak. Jadi Ikatan Alumni Mekanik Polman ini dibentuk pada 6 Desember 2016 dengan fungsi untuk memberikan manfaat bagi 3 stakeholder, yaitu alma mater, yaitu Polman Bandung, terus ada alumni, kita sebagai lulusan dari Polman Bandung, dan terakhir masyarakat. Jadi IKME ini menjadi rumah besar bagi alumni mekanik dari tahun 76 sampai sekarang. Next. Nah, yang pertama, contoh-contoh kegiatan untuk mensupport alma mater. Yang pertama, kita ada mensupport tracer study. Slide sebelumnya. Nah, yang ini. Nah, di bagian bawahnya ada satu mensupport tracer study. Jadi rekam jejak dari apa? Di timer ya, makanya cepet ya. Satu mensupport tracer study, yang kedua mensupport akreditasi dari jurusan, terus berikutnya adalah mengupdate wawasan melalui mata kuliah umum. Nah, ini contoh foto-foto dari mata kuliah umum, ada Pak Puji Widodo, ada Pak Cecep, dan teman-teman yang mengisi kuliah di Polman Bandung. Next. Ini contoh-contoh dokumentasi. Berikutnya, manfaat kita untuk alumni, salah satunya adalah, ini ada seminar nasional teknik mesin, kita mengundang Bapak Ilham Akbar Habibi. Jadi kegiatan untuk alumni itu silaturahmi sekaligus berbagi ilmu, baik teknik, ada bahasa, kesehatan, dan hal bermanfaat lainnya. Next. Nah, ini contoh-contoh dokumentasi. Dari paling kiri ada tentang kesehatan dari ahli gizi. Terus ada kursus bahasa Jepang online pernah kita adakan. Pembahasan tentang go-kart listrik. Nah, ini tentang teknik lah. Terus untuk sistemnya kita pernah bahas juga tentang ERP. Sama tentang ISO TS. Kenapa? Nah, next. Setelah 2 stakeholder tadi, nah ini kita berusaha bermanfaat bagi masyarakat melalui kegiatan alumni Polman Berbagi. Jadi kita ada beberapa kegiatan, yaitu pembagian sembako. Alhamdulillah sudah mendekati 1 ton beras. Kita bagikan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Ya, harapannya bisa meringankan beban masyarakat ketika pandemi COVID-19. Bagian sembako secara langsung, kita juga ada program beri kangkung. Kemarin itu tanggal 5 September kita ada pelepasan benih lele 400 ekor. Harapannya ini bisa berlangsung di daerah-daerah yang lain. Dan dananya dikumpulkan melalui acara seperti ini. Jadi konsepnya adalah belajar sekaligus berbagi. Gitu. Next. Ini menjelang penutup. Jadi potensi dari alumni Polman ini Pak James adalah kita secara teknikal alhamdulillah bekalnya cukup baik dan cukup dominan di dunia industri Pak James. Hampir di setiap pabrik kita bisa ketemu sama alumni Polman. Ini kurang lebih demografi dari peserta webinar hari ini. Cukup banyak perusahaan. Harapannya dengan mengikuti seminar dari Pak James hari ini akan lahir lebih banyak lagi teknopreneur baru Pak James. Ya, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ya, next, yang terakhir. Ya, ini semoga seminar ini bisa membantulah mengoptimalkan potensi tadi. Oke, ini slogan kita, Empowering People, Empowering Indonesia. Dan kita insya Allah tidak akan pernah berhenti secara bersama-sama untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Baik, cukup sekian slide dari kami sebagai perwakilan dari kami. Selamat mengikuti seminar dari Bapak James Kwi. Semoga memberi manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Dian. Sama-sama Pak James. Luar biasa Kang Dian ya. Jadi apa yang disampaikan itu memang ini kegiatannya sudah berlangsung beberapa kali ya. Jadi ini kesekian kalinya diharapkan kita bisa mendapat manfaat dari kegiatan yang ada. Amin. Berikutnya ini acara yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi hari ini kita akan mendengar paparan dari pembicara kita, Pak James Kwi. Jadi sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Ya, baik. Ini Mr. James Kwi, Indonesian Favorite Runner and Seminar Speaker. Ini pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Beliau telah memberikan inspirasi di beberapa negara ya, cukup banyak nih. New Delhi, Mumbai, Afrika, Korea, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan kota lainnya. Dan juga lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Ya, kemudian melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Kwi Dream Achiever. Dan lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga banyak buku yang telah diterbitkan ya, dan telah menginspirasi beberapa juta pembaca ya, dan pendengarnya. Nah, ini juga sebagai narasumber di radio Smart FM 95,9 FM setiap jam 7 sampai dengan jam 8 WIB selama 13 tahun. Luar biasa sekali. Jadi kalau dilihat dari apa yang telah dicapai, sangat luar biasa ya. Mr. James Kwi, ini senang banget nih saya bisa langsung membawakan acaranya ya. Saya sempat juga lihat webinar-webinar yang telah dibawakan. Saya agak kaget juga terkait dengan kondisi COVID ini. James Kwi, Mr. James Kwi juga sempat bingung juga ya. Ini Zoom meeting itu
apa gitu ya pada saat bulan Maret ya. Jadi pada saat pandemi langsung berubah konsepnya bisnisnya. Kangen di panggung nggak, Coach? Kangen, Pak. Kangen, Mas. Kangen ya. Jauh lebih seru kalau di panggung. Oh gitu ya. Jadi Ya. lebih atraktif ya, mungkin ya. Ya, lebih enjoy. Lebih enjoy, baik. Baik, kalau gitu langsung saja tanpa berlama-lama kita bisa langsung mendengarkan paparan dari pembicara kita. Ini untuk berikutnya Mr. James B bisa langsung membacakan atau membawakan acaranya. Saya sudah tunjuk sebagai hostnya. Silakan Pak James B. Oke, thank you very much ya Coach Agus. Selamat pagi sekali lagi Pak Dian. Selamat pagi lagi Pak Otto ya, dan bapak-bapak ibu sekalian. Para sponsors juga yang hadir ya, karena tanpa sponsor acara nggak bisa berlangsung ya. Thank you very much. Dan untuk yang 50 orang yang berkenan waktu ya hadir hari ini, ya terima kasih sudah luangkan waktu hadir. And I hope my sharing ini bisa berdampak buat Anda positif dan bisa trigger 1-2 ide lah ya. Oke. Karena scope kita sangat luas ya, setiap orang punya scope of business yang agak berbeda-beda ya, jadi I hope I can share something to you that is useful ya. Saya akan tampilkan slide-slide-nya berkaitan dengan bisnis, terutama berkaitan dengan bisnis, dan silakan Anda kalau rasa useful silakan foto aja slide-nya atau screenshot slide-nya, dan kalau Anda rasa ada poin-poin yang mau dicatat silakan catat ya. Jadi kalau belum ada kertas silakan siap-siap kertas untuk catat-catat ya, oke. Atau Anda sudah go digital ya, siap-siapkan aja digital Anda untuk siap dicatat secara digital, oke. Langsung kita mulai. Sesi saya hanya 30 menit, mepet banget 30 menit ya. Oke, langsung. Right, ya. Dan seperti biasa saya selalu tampilkan slide ini untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya. Setelah acara ini, jika berkenan silakan follow Instagram saya @jamesgui, oke? And mana tahu Anda ada screenshot acara ini dan Anda post di Instagram story Anda, silakan di tag ke saya, oke? Silakan di tag ke saya, dan jika Anda mau ada komen, silakan Anda direct message ke saya di Instagram saya. Saya paling suka baca message dari teman-teman setelah acara, ya, dan saya pasti respon maksimal dalam 1 hari, maksimal 2 hari saya sudah respon, oke? Langsung kita mulai, supaya setelah acara hari ini kita tetap bisa stay in touch, kita bisa jadi teman, ya, oke? Langsung kita lanjut saja. What is the purpose of business? Kalau seorang entrepreneur, namanya entrepreneur pasti build a business, betul kan? So, what is a business? This is a very simple definition of a business, tapi amazingly banyak entrepreneur justru berlawanan, ya, tidak menjalankan the definition of a business, okay? A business is a commercially profitable enterprise that works without you. That is a business, okay? Bisnis adalah sebuah badan usaha yang berjalan secara profitable tanpa kehadiran Anda. Tanpa kehadiran Anda. Oke, ya, tanpa kehadiran Anda. Itu adalah bisnis, ya. So you set up a business, you build a business so that step by step, supaya step by step, one day the business can make profit without you. Itu dia, oke? Sedangkan banyak orang menjalankan bisnis di mana dia peran utama. Kalau dia nggak mikir, nggak ada ide. Kalau dia nggak hadir, berantakan. Kalau dia nggak turun tangan, kacau semua. Dan kalau demikian, bukan bisnis. Kalau demikian, Anda hanyalah pegawai kunci. Anda adalah karyawan kunci. You create the business, so you are the busiest employee in the business. Betul kan ya? So, kalau namanya entrepreneur, build business, ujung-ujung ini harus terjadi.
bahwa nggak langsung terjadi kita semua bisa terima. Kita langsung bisa. Tapi masa setelah jalan 5 tahun, 10 tahun, masih perlu kehadiran Anda dan tanpa Anda berantakan semua. Betul kan? Berarti itu poinnya ya. So teman-teman yang lagi membangun bisnis dan sebagainya, ini perlu dipertimbangkan. Ya, at the back of your mind. Bahwa, yes, dalam kondisi krisis, leader itu harus muncul. Yes, of course. Ya, dalam kondisi krisis, leader harus muncul. Untuk kasih semangat, kasih arahan, kasih harapan. Perlu. Tapi kalau peace time, kalau semua relatif setelah krisis sudah berlalu, mestinya Anda tidak perlu hadir setiap hari. Okay? That's a business. Ya. Why do you build a business? So that the business works, so that you don't have to work. The business works so that you don't have to work. You need to think, but you don't have to work. Your work is the thinking. Ya, your work is the thinking. Sebagai seorang entrepreneur, pekerjaan kita adalah memikirkan. Fikir. Jadi hanya dua sih kalau kita mau bahas ya, dua. Satu pikirkan, kedua buka jalan. Pikirkan, buka jalan. Betul ya, kadang-kadang kita pikirkan dan kalau kita perlu, kita yang koordinasi dengan petinggi dari klien kita. Saya lihat ya di tadi Pak Otto presentasi atau Pak Dian yang presentasi ya, alumni Pak Dian ya, alumni dari Polman sudah berada di macam-macam infrastruktur industri. Misalnya di Omron juga ada dan di mana-mana juga ada ya, di GMF Aero juga ada, Aeronautics juga ada, sehingga kalau kita perlu, kita pergi ke Omron di petinggi, in principle sudah oke, silakan lepas ke anak buah kita yang take over. Betul kan ya? Jadi kita hanya di dua itu. Satu, di pikirannya, kedua, buka jalan. Itu aja sih. Ya, sehingga yang operasional, biar anak buah yang jalankan, supaya kita ada waktu. Kalau buka bisnis, sehingga kita yang paling pusing, kita yang paling sibuk, kita yang paling capek, ngapain buka bisnis? Sedangkan bisnis adalah ini. Sedangkan definisi dari bisnis adalah ini. Without you, make money. Sedangkan hanya bisa make money with you. Without you cannot make money. Then it's not a business. Then you are complaining all the time. Anda akan komplain dan justru bisnis semakin maju, semakin nggak ada waktu untuk keluarga. Kalau demikian, ngapain? Ngapain? Pusing, stres, nggak ada waktu sama keluarga, nggak menikmati hidup, ujung-ujung sakit. Untuk apa? Oke, ya. So, ini setelah saya presentasi sekali, sering saya presentasi ini, orang jadi galau. Ya, keluar dari acara ini ada dua akibat. Satu, tambah jelas, dua, tambah stres. Gila, gua sudah salah arah ini. Oke, salah belok. Ya, saya akui dalam kondisi krisis kita perlu tampil, yes. Oke, ya, di krisis seperti ini anak buah kebingungan, kurang arah, kita tampil. Sosoknya harus hadir, ya. A show of confidence and so on, ya, itu harus ada. Tapi kalau ini sudah berlalu, you should not be there every day. You should not be there every day. Oke? Nah, kalau ini definisinya, the business works so that you don't have to work, berarti seorang entrepreneur di mindsetnya sejak awal, dia sudah setting perusahaannya supaya oke, awal-awal saya bekerja, 5 tahun kemudian mestinya saya nggak perlu hadir, apalagi 8 tahun kemudian sudah nggak perlu hadir nih. Oke, nah kalau dari awal settingan mindset Anda adalah kelak saya tidak perlu hadir, berarti semua yang Anda akan bangun adalah dengan tujuan kelak saya nggak perlu hadir. Betul kan? You are building everything, the people, the system, whatever, so that one day you don't have to be there. Sedangkan kalau Anda tidak mulai dengan mindset itu, Anda akan semakin maju, semakin kompleks keterlibatan Anda dalam bisnis Anda sendiri. Sehingga semakin banyak order, semakin Anda tidak bisa keluar dari gurita itu. Jeratan gurita itu. Because you are involved in everything. And then, when you are so busy involving in everything, you have no time and energy to recruit good people,
and to train them to do their job, so, because you are so busy. Kenapa? Ordernya saking banyak. Jadi kita jadi korban dari keberhasilan kita sendiri. Betul ya? Oke. So, mumpung ini COVID, kita lebih banyak waktu untuk santai-santai. Mundur selangkah, duduk di bawah pohon kelapa, maka saya di pantai sekarang. Ya, saya di pantai sekarang, duduk di bawah pohon kelapa, pikirkan step by step. Tugas apa yang mestinya Anda jangan pegang? Tugas apa yang Anda pegang? Tugas apa yang jangan Anda pegang? Yang lain lepas semua, fokus kepada 1-2 aja inti pekerjaan saya. Kalau saya, ya pekerjaan saya hanya 2. 1, presentasi, 2, buat makalah. Ini 2 aja. Oke, yes. Selain dari itu, ketemu klien, fact finding, administrasi, paperwork, invoicing, certificate, makalah, cetak, fotokopi, pretest, post-test, assessment, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Oke, bahkan banyak yang tanya, Pak Dian, jadwalnya bulan depan gimana? Nggak tahu, tanya anak buah saya nggak tahu jadwalnya. Oke, tugas saya hanya 2, bikin makalah, hadir, presentasi, selesai. Oke, setelah itu gua nggak tahu lagi. Ya, teman-teman mau beli buku, mau beli CD, silakan kontak di belakang aja. Saya nggak tahu. Oke, so sebagai orang entrepreneur, pemilik usaha, mestinya Anda bangga kalau Anda bilang saya nggak tahu. Kenapa? Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Saya bayar dia untuk dia tahu. Kalau saya bayar dia nggak tahu, saya yang tahu. Ngapain gue gajiin dia? Betul kan ya? Oke, ya. Anda bayar orang supaya Anda nggak perlu tahu. Oke, Anda bayar orang supaya Anda nggak perlu tahu. Keren loh ini. Oke, ini betul belakang, jungkir balik dari paradigma. Jadi kalau kita tadi Pak Dian kemarin bilang kasih fundamental, fondasi entrepreneurship. Nah, fondasi ini dulu deh, fondasi ini. Dan fondasi aja banyak orang tidak on track. Kenapa? Karena satu kesalahan, satu penyakit. Kita saking menikmati pekerjaan kita sampai kita nggak rela lepas ke orang lain. Kita saking menikmatinya sehingga kita memposisikan hanya kita yang bisa, orang lain tidak bisa. Betul kan? Akibatnya kita jadi spesialis. Kita jadi spesialis. Hanya kita yang tahu. Semua berpusat kepada kita. Pak, gimana? Kasih jawaban. Pak, ini gimana? Kasih jawaban. Pak, ini gimana? Kasih jawaban. Sehingga semua ada di sini, anak buah kita bego semua. Anak buah kita bego semua. Karena dia nggak tahu. Dia tanya, kita tahu. Dan karena dia tanya, kita tahu, dia nggak perlu tahu. Karena dia tanya, kita tahu, dia nggak perlu tahu. Dan karena dia nggak perlu tahu, Anda yang harus tahu terus kan? Sehingga berliburan pun, WA setumpuk masuk. Oke, ya itu dia ya. So, menarik. Oke, let's move forward. So, teman-teman, ya, the business works so that you don't have to work. Therefore, you need a system. Therefore, you need a system. Oke, therefore you need a system. Ya, ini kita skip. Ya, waktu udah tight banget. Jadi, McDonald's pakai sistem. Ya, kalau McDonald's pakai sistem. Kalau warung mungkin pakai capability-nya si tukang masak sendiri, ya, sehingga begitu ganti koki rasanya udah beda. Oke, kalau McDonald's kokinya siapa nggak ngerti kita, ya, 100 orang mau resign pun nggak masalah. Kenapa? Sistem yang berjalan. Oke, nah di sini saya mau share satu gambar, ya, saya mau share satu gambar. Oke, kita harus terima kenyataan. Dan kita pun tahu secara nyata bahwa capability orang berbeda-beda, sikap orang berbeda-beda, attitude orang terhadap pekerjaan berbeda-beda. Jadi kualitas SDM, kualitas manusia di mana-mana pun di dunia nggak pernah merata, melainkan bisa didistribusi. Anda lebih tahu daripada saya, kurva lonceng. The bell curve, oke, ya. So, orang-orang di dunia ini bisa dibagi jadi 3 kelompok orang sesuai dengan kurva lonceng. Orang di setiap negara dibagi 3 kelompok, orang di setiap kota dibagi 3 kelompok, orang di setiap perusahaan pun bisa dibagi 3 kelompok, ya. Dan 3 kelompok itu distribusinya tidak merata. Seperti ini, kelompok pertama yang di sebelah sana sini
terdiri dari 10 sampai 20% populasinya. 10 sampai 20% populasi. Populasi kotanya, populasi kampusnya, populasi perusahaan kita. 10 sampai 20%. Minoritas itu tergolong bintang, the stars. Okay? In your polytechnic, you have the star students, right? In your alumni, you have the star alumni, right? Yeah, and in society, you have the stars. Okay, stars ini adalah orang-orang yang sikapnya positif, mau maju, siap kerja keras, attitude-nya benar. Kalau ada problem, dia cari solusi, tidak banyak mengeluh, diam-diam kerja dan sebagainya. They are very solution oriented. Okay. The stars. Sehingga dengan ada the stars, ya, things are moving forward, gitu ya. Dan ini adalah orang-orang yang very dependable. Kita kasih dia tugas, kalau di lapangan dia ada masalah, dia putar otak, dia cari solusi sampai selesai, tuntas, kelar, dia balik ke kita, Pak, beres. Gitu kan ya? These are the stars. Very dependable people. Tapi unfortunately, minority, 10 to 20%. Okay? Ya. 60 to 80% mayoritas itu RT, rata-rata. Oke, rata-rata. Kasih tugas, dia jalan. Oke, dia jalankan tugasnya. Ketemu masalah di lapangan, dia balik ke kita. Pak, sudah jalankan? Nggak bisa, Pak. Jadi gimana? Betul kan ya? Jadi gimana? Kita yang mikir. Setelah kita bilang, kayaknya kamu jalankan ini. Siap, Pak. Dia jalanin lagi. Mentok, balik lagi. Pak, saya sudah coba, nggak bisa. Jadi gimana ya, Pak ya? Kamu begini deh. Siap, Pak. Jalanin. Pak, dia bilang nggak mau karena gini-gini. Jadi gimana ya, Pak ya? Kan orang kayak gitu kan? Ya, sikapnya jelek nggak? Nggak jelek. Yang disuruh jalan. Tapi kalau nggak suruh, nggak jalan. Ini ototnya jalan, otaknya nggak kepake. Oke, ya, otot yang jalan. Ya, so kalau dia mentok, Pak nggak bisa. Jadi gimana ya? Atau otaknya nggak pakai. Kita yang terkuras otak. Oke, jelek nggak? Enggak. Jelek nggak? Enggak. Driven nggak? Enggak. Bisa diandalkan nggak? Nggak banget sih. Betul ya? Nah ini dia, 60-80. Oke ya? 10 sampai 20%. Ini bukan RT-RT, tapi RT. Kalau RT-RT itu rata-rata. Kalau RT itu rusak total. Rusak total. Oke? Ini belum suruh jalan, udah jalan. Ini suruh jalan, jalan. Ini suruh jalan, wah Pak nggak bakalan bisa Pak, susah Pak. Kita yang di ngomongin semua yang tidak memungkinkan. Oke, dan kalau kita bilang, loh buktinya dia bisa, oh dia kan beda Pak, dia pintar, ya dia cerdas, dia ganteng, orang tuanya punya koneksi, segudang alasan. Ngomong sama orang-orang kayak gini, lemas kita, malas, terserah lah mau maju-maju, mau mati terserah lah. Udah ya, capek kita ngomong sama dia. Oke, nah, see, right, good. If you run your business based on this, your business cannot grow. Contoh, Chinese restaurant. Chinese restaurant yang diandalkan koki, betul. Sehingga dengan bangga, koki dari Bangkok, koki dari Hong Kong, koki dari Malaysia. Koki itu jadi selling point. Sehingga koki masakannya enak, restoran ramai. Tetapi begitu koki pindah, orang yang datang coba, rasanya beda ya. Udah tukar tangan kali ya, kokinya udah ganti kali ya. Akhirnya orang nggak lanjut kan ya. Nah itu, kalau bisnis Anda jalan berdasarkan mengandalkan yang bintang-bintang yang ada di tempat Anda, dua sisi, ini pedang bermata dua. Dalam satu sisi enak kita, kenapa? Lepas aja jalan. Tapi dalam sisi lain, setiap hari kita deg-degan, moga-moga orang ini jangan dibajak. Kalau orang ini dibajak, gua anjlok dah, gua mulai dari nol lagi dah. Betul kan? Nah, itu bisnis yang jalan berdasarkan yang ini. Kalau McDonald's nggak pusing. McDonald's karyawannya siapa yang goreng French fries bodoh amat. Betul kan ya? Oke, kenapa? McDonald's tidak mengandalkan capability individual. McDonald's mengandalkan sistem. Goreng kentang sudah ada sistem.
bikin burger sudah ada sistem. Justru dia nggak cari orang yang jago goreng kentang, punya resep, rumus, gaya sendiri. Lu nggak usah sok. Yang penting lu ikut sistem aja. Dia ikut sistem. Gua hanya cari dua macam orang. Satu nurut, kedua nggak buta huruf. Ikut sistem, jalan. Lu jangan sok goreng kentang dengan gaya sendiri. Betul ya? Karena sistem yang jalan, maka sistemnya saking sederhana sehingga yang di-employ oleh McDonald's bukan bintang. Yang di-employ oleh McDonald's rata-rata. Orang rata-rata. Mau belagu, keluar, nggak apa-apa. Satu keluar 50 antri kok. Dan pekerjaan kamu gampang diganti. Gantiin orang. Kenapa? Sistemnya jalan. See, business must be this. If your business is this, you are in trouble. Business must be this, okay? Easy to say, hard to do, ya. So you see, that's the difference. Personal capability berdasarkan feeling. Dia masak sedikit, dia lepas gula sedikit, dia cicip sedikit, kurang dia tambah sedikit, dia sakit aja. Anaknya sendiri masak aja udah beda ceritanya. Kenapa? Seleranya beda, cubitan gulanya beda. McDonald's system. Maka, if you talk about business, my friends, okay, if you talk about business, ada satu yang saya mau sampaikan kepada Anda ini, ya. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Mana dia? Ini. Oke. Ini dia. Leverage. Leverage itu faktor perkalian lah ya. Ya, daya ungkit lah ya. Faktor perkalian. Oke, mana dia leverage-nya? Oke, faktor perkalian. Oke. Nah, ini dia. Faktor perkalian, leverage, divide to multiply. This is very interesting. Divide to multiply. By the way, sementara saya jelaskan, kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, silakan Anda ketik pertanyaannya di chat ya. Sehingga begitu presentasi saya selesai, ya, Bro Agus sudah bisa bacakan pertanyaan Anda dan kita bisa menjawab. Oke? Divide to multiply. Kalau Anda mau lipat gandakan prestasi Anda, kalau Anda mau lipat gandakan produktivitas Anda, kalau Anda mau lipat gandakan omset Anda harus membagi. Anda harus membagi. Kalau kita pikir baik-baik, dan apalagi Anda teman-teman manufacturing, Anda lebih mengerti proses daripada orang marketing. Betul ya? Manufacturing itu semua ada proses. Dan sampai akhirnya final product itu bisa jadi. Itu karena setiap proses itu dipilah-pilah. Slicing, oke? Saya kunjungi pabrik sari roti waktu itu ya, dan saya lihat proses pembuatan roti dari tepung sampai akhirnya roti itu dipotong, dimasukin kantong, didorong, dimasukin kardus, kan ada prosesnya. Dan setiap proses itu, jadi satu proses pembuatan roti itu dipilah-pilah, betul? Di-divide kan? Dan di setiap pilahan itu ada exactly what to do. Ada prosedurnya. Oke, sehingga dan Anda bisa lihat McDonald's, cara mereka bikin burger persis seperti pabrik, betul? Roti datang, ada orang step by step. Step 1 adalah alas kertas. Tap, push to the next process. Masukin beef patty-nya, push to the next process. Kasih keju, push to the next process. Kasih timun, push to the next process. Bungkus, push to the next process. Jadi setiap proses itu ada pilihannya dan everybody knows exactly what they have to do hit this part. Oke, sehingga kalau orang ini tidak bisa, orang lain menggantikan, satu bagian aja. Satu bagian aja. Jadi kompleksitasnya dikurangin, dengan kompleksitas itu dikurangin, kita tidak perlu orang yang capability-nya terlalu tinggi. Kita nggak perlu orang yang capability-nya terlalu tinggi. Maka pabrik tidak pernah terganggu kalau buruhnya 2, 3, 10% resign. Nggak pernah terganggu. Karena cari replacement-nya gampang. Pabrik hanya terganggu jika satu, mesinnya rusak, atau kedua, bahan bakunya, supply-nya terganggu. Tapi nggak pernah terganggu kalau 20% SDM-nya hilang. Nggak pernah terganggu. Kenapa? Replacement-nya gampang. Kenapa? Prosesnya disederhanakan. Oke? So,
if you want to be able to multiply your results, you got to divide it. Okay? Maka McDonald's bisa buka cabang, setiap hari mau buka cabang juga bisa. Karena dia nggak perlu cari SDM yang pintar-pintar. Tugas itu dibagi menjadi tugas-tugas yang sederhana, yes, sehingga dengan tugas yang sederhana semua orang bisa jalanin, sehingga result itu bisa dilipat gandakan, result bisa dimultiply. Oke? Nah, jadi itu poinnya, ya. Divide to multiply, ladies and gentlemen. Tuh, ya. Simplify to multiply. Simplify to multiply. Sedangkan banyak antara kita yang entrepreneur tidak simplify to multiply, yang ada setiap hari tambah kompleks. Dan kalau semua tambah kompleks, dan lebih cilakanya adalah kompleksitas itu semua ada di otak kita. Gimana multiply? Hanya ada satu Anda. Hanya ada satu Anda. Lu sakit aja, error. Oke, kenapa? Bukan simplify to multiply, bahkan ya kompleks, ya kompleks. Dan karena kompleks tidak bisa dimultiply. Order 2 kali lipat aja tambah, you udah pusing. Oke, so ladies and gentlemen, mumpung lagi COVID, silakan dipilah-pilah, dicincang-cincang, sehingga Anda ternyata enteng ya. Ternyata enteng ya. Nah, karena kita tidak simplify, kompleks itu kita mau cari karyawan yang bisa replace kita. Nggak bisa. Nggak ada orang yang bisa replace Anda. Oke, nggak ada orang yang bisa replace Anda. Kecuali Andanya 5 orang mengganti Anda 1. Itu memungkinkan. Tapi kalau cari 1 orang menggantikan Anda, nggak ada. Nggak ada. Nggak bakalan ada. Oke? Nah, karena nggak bakalan ada, Anda seumur-umurnya terborgol di bisnis Anda. Ada peluang, tiba-tiba ada order, pesan 300 mesin. Lo nggak sanggup. Kenapa? Kemampuan Anda hanya 30. Oke? So, sekarang pulang, pilah-pilah. Nah, kalau pilah-pilah itu cari 5 orang untuk menggantikan Anda. Tapi kalau 5 orang menggantikan Anda, kegemaran saya James, cost-nya tinggi, cost-nya rendah. 5 orang menggantikan Anda tetap lebih murah. Kenapa? Kalau 5 orang menggantikan Anda bebas. Dengan Anda bebas, muncul satu ide aja bisa dapat 200 unit. Betul kan? Ketemu 1 orang aja, Anda closing, bisa dapat 200 unit. Tapi kalau Anda terikat, 200 unit di depan mata Anda pun Anda nggak bisa terima. Okay, right? So, that's the very interesting one, yeah? So, if you want to leverage, divide to multiply, simplify the task so that then you can multiply your income. Simplify the task to multiply your income. All right? That is what business is all about, ya. Of course, teman-teman, of course, ya. Zaman sekarang, ya, bukan zaman sekarang, ada satu prinsip lagi. Nah, kalau kita bicara tentang sistem, ini terakhir ya, prinsip terakhir, tapi bukan penjelasan terakhir. Prinsip terakhir, kalau kita bicara tentang sistem, saya belajar di tahun 1994 ya, waktu saya ikut salah satu workshop dari this guy called Jay Abraham. Ini kita bahas marketing sedikit, ya sales. Kan topiknya juga ada cara G2 jualan di masa pandemik ya. Jay Abraham. Jay Abraham ini dapat julukan The World's Marketing Genius. Dan saya ikut workshopnya tahun 1994, waktu saya baru mulai karir saya tahun 1994. Saya ikut ke workshop dia di Kuala Lumpur. Waktu itu 1994 saya bayar RM4.000 tahun 1994. Waktu saya baru mulai karir saya, uang saya pas-pasan banget, oke? Dan belum lagi ongkos pesawat. Zaman dulu nggak ada budget air, oke? Bener-bener pesawat, ya, bukan budget punya. Nggak ada budget hotel, bener-bener hotel beneran, oke? Nah, ikut workshopnya dan banyak hal yang saya belajar di workshopnya, antara lain prinsip ini. Business is process. We all agree that. Ya, manufacturing is process, business is process, selling is also process, and this is something that most people don't understand. They understand that business is process, they understand that manufacturing is process, but many people don't understand that selling is also process. Okay, right? Nah, Jay Abraham ajarkan, process is measurable,
Proses harus bisa diukur, sama seperti di pabrik, karena sesuatu yang dapat diukur dapat ditingkatkan. Very ordinary buat kita-kita di manufacturing, ini prinsip dasar. Ya, nah waktu datang dan kita ikut trainingnya, sorry, untuk Anda yang belum lihat, ya ini slide-nya. Waktu ikut trainingnya, yang senior-senior, waktu J. Abraham ajarkan ini, peserta-peserta senior yang tampaknya kelihatan tersinggung. Dan mereka bilang, J, kami ini perusahaan-perusahaan besar, perusahaan internasional, saya regional director, saya director wilayah, saya pimpinan cabang, ya, dan saya pimpinan daerah wilayah. Kami ukur kok, ada yang director bank, ada senior manager bank, ada GM distribution company, kami ukur kok. Masa lu bilang kita nggak ukur? Ini terlalu basic lah. J. Abraham dengan santai tanya, okay, so what do you measure? Okay, what do you measure? Dia bilang, kami ukur. Maka karena kami ukur, kami tahu setiap bulan cabang mana yang capai target, cabang mana tidak capai target. Setiap bulan produk apa yang laku, produk apa yang tidak laku. Bahkan kita untuk hitung sehingga kita tahu setiap bulan orang sales mana yang capai target, orang sales mana yang ketinggalan target. We know because we measure, right? Dan J. Abraham tertawa. That's where you are wrong. Hah? Wrong di mana? Dia bilang ini. Dia bilang, that's where you are wrong. Loh, mereka kaget. Suruh saya ukur kok bilang salah. J. Abraham bilang, yang diukur proses, bukan hasil. Yang diukur proses, bukan hasil. Karena kalau kita ukur hasil, sudah terjadi. Mau gimana lagi? Kalau kita ukur hasil dan ternyata 1 bulan ini nggak capai target, nggak mungkin kita muter balik waktu kan ya? Oke, so tapi kalau kita mengukur proses, along the way kita sudah tahu ini nggak bakalan capai, sehingga kita bisa adjust the process. Oke, nah karena hari ini kita bahas tentang marketing sedikit, saya kasih rumus ya yang bisa dipakai secara umum saja untuk bisnis. Oke, ada 5 cara untuk tingkatkan profit. Oke, kalau kita mau buka usaha, ujung-ujung profit. Ujung-ujung kita cari profit. Ini rumusnya. Oke, ujung-ujung kita cari profit. Tapi teman-teman semua tahu, profit itu adalah akibat. Dalam satu sisi profit ada tujuan, kedua adalah akibat. Yang mengakibatkan profit meningkat apa? Apa penyebab-penyebab yang buat profit bisa meningkat? Satu adalah ini. Kalau omset meningkat, otomatis profit meningkat. Obviously, this is common sense. You don't need me to tell you. You already know, right? Kalau omset meningkat, profit meningkat. Nah, yang buat omset meningkat antara lain adalah kalau jumlah pembeli meningkat, kan? Kalau jumlah pembeli meningkat, kan? Nah, pertanyaannya adalah Pak James, bagaimana caranya supaya pembeli meningkat? Pembeli akan meningkat kalau ini terjadi. Kalau kita buka toko, oke, mau toko roti, salon, toko baju, car wash, jumlah pelanggan akan meningkat jika jumlah orang yang injak kaki masuk ke toko kita meningkat, kan? Kalau masuk ke toko pun nggak ada, lu gimana berdapat pelanggan? Betul? Jadi kalau pakai toko, kalau kita punya bisnis, ada toko, ada showroom atau apa, harus ada jumlah pengunjung yang meningkat. Tapi kalau kita nggak pakai showroom, kalau saya training mau showroomin apa? Betul ya, kalau saya training, kan nggak ada buka toko, nggak ada etalase. Betul kan ya? Jadi jumlah pengunjung itu adalah dalam bentuk inquiries. Jumlah orang yang telepon ke perusahaan saya untuk tanya-tanya tentang training saya, atau jumlah orang yang WA ke orang sales saya untuk tanya-tanya tentang training saya. Semakin banyak orang yang nelpon, semakin banyak orang yang WA untuk tanya-tanya, semakin besar kemungkinan jumlah pembeli meningkat dong. Tapi kalau tanya juga enggak, WA juga enggak, sepinya setengah mati, dari mana mendapat pelanggan? Betul kan? Jadi kalau Anda mau jumlah pelanggan Anda meningkat, minimal ini harus ditingkatkan. Maka dari itu banyak perusahaan ikut pameran dan sebagainya, supaya ada orang yang kunjungi counter Anda catat sehingga besok-besok dia telepon Anda, betul? Ya, so upaya kita untuk dapat order bukan berharap ada customer, siapa juga tahu. Tapi kalau Anda mau customer meningkat, Anda harus pikirkan ini meningkat. Oke, nah orang sudah WA ke staff saya, orang sudah telepon ke perusahaan saya, ya.
Tetapi yang menentukan dia beli atau tidak adalah persentase sukses, conversion rate. Dari 10 yang telepon, berapa yang ujung-ujung beli? Kalau 10 yang telepon, 1 yang beli, berarti persentase sukses saya 10% dong. Kalau 10% sangat rendah loh. Karena sampai orang telepon, berarti dasarnya dia sudah berminat, betul nggak? Masa dari 10 orang yang dasarnya berminat, setelah dijelasin oleh staf saya, 1 beli, 9 tak jadi beli. Betul kan? Nah, jadi yang perlu perhatikan juga adalah selain dari berapa orang yang telepon tanya-tanya, dari yang tanya-tanya ujung-ujung berapa persen yang beli. Betul kan? Nah, ini 2 yang harus dipikirin. Ini 2 yang harus diukur. Sedangkan saya tanya, berapa banyak pengusaha ukur yang ini? Hampir nggak ada. Yang Anda mau tahu adalah minggu ini berapa yang beli kan? Kalau banyak yang beli syukur, kalau sedikit yang beli Anda bingung kan? Kenapa sepi? Ya habis nggak tahu Pak, sepi sih, nggak ada yang telepon. Nggak tahu Pak, orang pada tanya-tanya akhirnya nggak beli. Oh ya, kok begitu ya? Sepi ya? Bingung kan? Oke, jadi yang perlu difokuskan adalah putih. Nah, saya mau tanya, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Apakah ada pengukuran? Kalau nggak ada pengukuran, Anda mau perbaiki jumlah pelanggan dari mana? Dari mana Anda mau tingkatkan jumlah pelanggan? Oke? Nah, yang terjadi adalah kalau Anda yang jelasin orang beli, kalau karyawan Anda jelasin orang nggak beli. Kalau enggak, kalau begitu, lu jadi resepsionis aja udah. Jadi resepsionis aja gitu, duduk di sana terima telepon. Betul kan? Masa pengusaha pemilik terima telepon, tapi kalau Anda nggak terima, jumlah pembeli androp. Nah, berarti ini yang perlu ditingkatkan. Oke? Nah, ini ditingkatkan, otomatis omset naik. Ya, kalau jumlah pelanggan meningkat, omset naik. Tetapi omset naik juga ada alasan yang lain. Antara lain adalah rata-rata nilai transaksinya berapa? Dia beli barang murah atau beli barang mahal? Anda bisa upsell nggak? Dia mau beli kapasitas begini, Anda arahkan dia untuk beli kapasitas yang lebih besar. Karena arah lebih besar untuk jangka pendek kelihatan lebih mahal, tapi jangka panjang jauh lebih ngirit. Sehingga tadinya dia mau beli yang unit 10 juta, sekarang dia beli unit yang 15 juta. Kan lumayan. Kemampuan untuk upsell. Nah, sedangkan justru karyawan kita kalau jual, dia hanya bisa jual kalau kasih diskon. Malah mestinya jual lebih tinggi, dia malah jual lebih rendah, kasih diskon. Anjlok dah, jumlah pelanggan tambah, omset nggak naik-naik. Kenapa? Semua minta diskon. Dikalikan dengan kalau pelanggan sudah cocok, dia balik lagi. Balik lagi ini bisa jadi maintenance contract. Oke? Nah, dan of course dikalikan dengan margin lah. Ya, margin itu produktivitas Anda, harga bahan pokok dan sebagainya. Oke, summary Bapak-Bapak sekalian. Semua pengusaha mau bagian kuning yang meningkat. Setuju? Semua pengusaha mau bagian kuning yang meningkat. Tapi hari ini Anda sadar, yang buat kuning meningkat hanya putih. Hanya putih yang buat kuning meningkat. Dan saya bisa pastikan 90% usaha tidak pernah mengukur yang putih. Dia tidak mengukur yang putih, tapi dia mau kuning meningkat. Ayo pikirkan gimana mujizat terjadi itu. Kuning hanya meningkat kalau putih meningkat. Tapi dia nggak ukur putih. Kalau dia nggak ukur putih, bagaimana dia tahu di sisi mana yang lemah? Kalau dia nggak tahu mana yang lemah, mana yang mau diperbaiki. Karena tidak ada yang diperbaiki, nggak ada kuning yang meningkat. Ya udah garuk kepala terus. Oke ya. So ini rumus secara umum. Oke. So Bapak-Ibu sekalian, once again, this is the system. And each of this, you must have someone responsible for it, someone to measure it, someone to analyze it, and someone to correct it. So that it keeps on improving. And when the white improves, I guarantee you the yellow will improve. One white improve, all yellow improve. Every white improve, faktor eksponensialnya gila. Oke, ya, so teman-teman, mudah-mudahan rumus ini bermanfaat untuk Anda. Dan sharing saya kira sudah bablas waktu, saya minta maaf. Saya serahkan kembali ke Pak MC, Pak Host, Pak Agus. Terima kasih, Bro. Thank you, silakan. Oke, luar biasa sekali Coach atas apa yang disampaikan ya. Jadi memang
perlunya perbaikan sistem supaya kita bisa lebih bersifat pemikiran lebih ke strategiknya. Kemudian proses-prosesnya juga harus terukur ya, supaya kita bisa evaluasi sehingga profit kita bisa capai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Dari yang pertama dari Pak Isan. Selain kemampuan teknikal, jadi kalau di Polman ini memang personilnya, teknikalnya sangat luar biasa sekali ya. Skill apa lagi yang bisa menunjang kemampuan entrepreneurship Polmaners? Dan apakah selling atau marketing katanya seperti itu? Oke, yes. Selling atau marketing. Bedanya di mana saya yakin Anda sudah tahu, marketing itu adalah effort dan upaya atau kegiatan-kegiatan yang sehingga yang buat orang yang tidak tahu tentang kita menjadi tahu. Orang yang tidak mau tahu jadi mau tahu dan sudah tahu. Oke, itu marketing, ya. Nah, begitu dia sudah tahu, orang sales kita kunjungi dia dan dia bilang, "Oh ya, saya sudah tahu, bagus." Nah, kalau orang sales kita kunjungi dia dan dia bilang, "Ya, saya sudah tahu, bagus, ya. Namanya bagus, produknya bagus. Ini kan menang penghargaan kan? Saya tahu." Kalau dia sudah tahu, berarti marketing sudah berhasil. Dan kalau marketing berhasil, tugas orang sales jauh lebih mudah. Karena marketing itu berkaitan dengan pencitraan. Betul kan? Tapi kalau orang sales kita pergi, saya dari perusahaan ini nggak pernah dengar nih. Udah, satu tembok naik. Orang sales bilang, buset, kenal aja belum? Oke. Ini dari mana nih? Oh, ini produk lokal nih. Oh, nggak pernah dengar. Oh, dapat penghargaan. Sejak kapan? Betul kan ya? Jadi orang sales tambah sulit dong. Oke, tapi kalau marketing, oh ini pernah dengar, ini yang kemarin kan dapat penghargaan kan? Iya, yang diresmikan oleh Pak itu ya, Pak Wali Kota ya. Iya, keren. Saya sudah baca kok tentang pengusahanya. Keren. Ini dulu kan dari Swiss ini. Iya. Bagus. Ya, boleh. Yuk, duduk yuk. Sales tenang. Jadi teman-teman sales, kalau Anda di lapangan mengalami kesulitan, orang marketing itu dicekek aja udah. Orang marketing dicekek. Gila, lu apain setiap bulan terima gaji? Gua di lapangan nggak tambah gampang. Betul ya? Setiap bulan you terima gaji, saya di lapangan tambah susah. Lu ngapain sih? Jadi marketing dan sales. Ya, jadi sebagai seorang pengusaha, Anda tidak perlu mengerti marketing. Tapi Anda perlu mengerti peran dari marketing dan Anda perlu orang yang bisa kerjakan peran marketing supaya orang sales Anda di lapangan minimal bisa feedback dan bilang waktu saya kunjungi 1 tahun yang lalu rata-rata nggak kenal kita, sekarang dari 10 yang saya kunjungi 7 sudah kenal kita. Marketing, thank you. Gitu aja udah. Oke, ya. Dan sebagai owner ya bisa jadi Anda bisa selling, bisa jadi Anda nggak terlalu kuat selling, ya. Tapi minimal Anda harus punya orang yang bisa selling. Oke, ya. Tapi one thing, as the owner, your people skills must be good. Your people skills must be good. Sehingga orang-orang yang lebih pintar daripada kita, orang-orang yang lebih keterampil daripada kita, justru dengan senang hati dan bangga bekerja untuk kita. Itu yang penting. Oke? Itu yang penting. Ya, thank you. Ya, itu cukup jelas ya. Jadi memang fungsi marketing itu lebih ke branding. Jadi kalau misalkan kita punya produk bagus tapi orang nggak ngerti, nah itu sayang sekali gitu ya. Jadi memang fungsi marketing lebih ke sana. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Simplify dan multiply apakah sejalan dengan prinsip 20-80 ya Pareto. Jadi 80 efek itu disebabkan karena 20% hal. Itu mungkin bisa dijelaskan, Coach. Oke, kalau kita bicara tentang Pareto, 20% berdampak ke 80% dan 80% berdampak ke 20%. Oke? Kalau kita bicara tentang Pareto, berarti kita lebih fokus ke 20% ini karena berdampak 80%. Ya, fokus. Berarti 80% ini ya diprioritaskan, prioritas kesekian lah. Oke, ya. Tapi kita fokus ke sini.
Kita yang kerjakan ini, kita yang fokuskan. Tapi yang dimaksud dengan simplify to multiply bukan semata-mata simplify ini, tetapi bahkan yang 20% ini pun dipilah-pilah, sehingga tidak perlu 1 atau 2 orang saja yang punya capability di sini. Oke, disimplify, ya. Atau kalau Anda mau simplify, semuanya disimplify juga bisa. Semuanya disimplify juga bisa. Oke, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh McDonald's, oke. McDonald's katakanlah, ya, best selling produknya adalah Big Mac dan French fries, katakan. Oke, ya. Jadi Pareto-nya adalah Big Mac and French fries. Selain dari itu dia ada filet of fish, chicken McNuggets, macam-macam, betul ya? Oke. Yang Pareto adalah Big Mac and French fries. Apakah hanya Big Mac dan French fries yang disimplify? Enggak. Apakah hanya Big Mac dan French fries yang disistemkan? Enggak. Semua disistemkan. Semua disistemkan. Tapi kebetulan Big Mac and French fries lebih banyak difokus. Itu aja. Oke, ya. Jadi 2 pendekatan. Satu seperti McDonald's, semua disimplify. Tapi kebetulan pasti ada produk-produk inti yang lebih laris. Atau pendekatan kedua adalah, oke, pilih mana produk Pareto, dan yang Pareto itulah yang disimplify. Atau justru kebalikan. Yang Pareto itu yang jangan disimplify, yang Pareto itu Anda tanganin sendiri, yang lain yang nggak penting disimplify. Bisa jadi demikian juga, betul ya? Karena ini kalau Anda lepas, bisa jadi pada awalnya terlalu mengeriskan. Karena ini inti. Jadi inti Anda tanganin, yang lain disimplify aja. Nothing to lose. Toh dampaknya 20%. Kalau kacau juga nggak apa-apa. Oke, ya, mudah-mudahan terjawab, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kita. Saya CEO dari Desain Teknik Indonesia yang sudah berusia 19 tahun. Saya sendiri tinggal di Swiss, yang artinya dalam hal bisnis relatif memenuhi arti bisnis seperti versi Pak James. Bukan hanya tidak ikutan operation, bahkan saya tidak ada di tempat ya saat operasional. Saya ingin mendapatkan masukan dari Pak James dalam kondisi seperti apa, di mana pemimpin tidak ada di tempat, dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki bisnis. Nah, itu mungkin silakan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, justru zaman sekarang pemimpin sudah tidak boleh di tempat. Apalagi di Jakarta tanggal 14, ya. Tanggal 14 mulai dari hari Senin. Tempatnya pemimpin adalah di rumah. Oke. You nggak ada urusan ke kantor, nggak diperbolehkan kunjungi pelanggan. Tempatnya pemimpin di rumah. So, dalam kondisi begini, ya, dalam kondisi begini di mana semua orang harus komunikasi lewat digital, Zoom, Google Meet, and all that. In reality, that makes no difference where you are. I can be here in Jakarta, my team can be there in Bandung, you could be there in Switzerland. It does not make any difference. Just like now, I'm here in Jakarta, you are in Bandung. Satu lagi ada teman dari mana tadi saya dengar, Oman ya, dari Oman, ya. So no difference, oke, satu. Tapi physically kita nggak perlu di sana, tapi digitally kita hadir. Tetapi tetap a leader in a crisis must show up. Oke, peran kita di krisis apa? Peran kita di krisis adalah berikan kepada tim kita titik terang, hope. Okay, you and I don't know what the future bears. You and I don't know what could happen tomorrow. We don't know. Ya, after November, COVID mereda, ya, lewat peaking turun, atau after November out of control spiral. You and I don't know. Though we hope for the best, ya. Tapi we live from day to day. Okay? Tetapi at this point kita hadir untuk kasih tim kita semangat bahwa it's possible. Bagaimana cara it's possible? Kerjakan apa yang di depan mata. Yang tidak memungkinkan apa boleh buat. Ngomong sampai berbusa tetap nggak bisa memungkinkan. Oke? Jadi kita arahkan tim kita apa yang memungkinkan. Nah, untuk setiap fungsi memungkinkan itu kita cari Paretonya. Okay? The marketing. What is the 20% Pareto activity they absolutely have to do from home, digitally, by phone, email, WhatsApp, I don't care. But you do this. You get this done because this is key.
Operationally, what is that? Financially, accounting, finance, what is that? Okay, ya, personal HR, what is that? Ya, itu harus di Pareto. Okay, kontak satu hari berapa, reporting sehari apa, itu Pareto itu harus dipantau. Otherwise, it will all go downwards. Okay, everything will go south. This has to be controlled. You don't have to control everything. It is not possible to control everything. You don't even want to control everything. Yeah, it's so futile. But yang penting you identify for each function what are the Pareto activities that needs to be done. Two things. Yeah, satu, what needs to be done so that we continue to survive. Itu point number one. Survival at this time is all about survival. Okay, what must we do so that we continue to survive? Next, ini very important. COVID will not be around forever. Okay, worst case scenario, 2 years back to the new normal. Betul ya, 2 years we are back to new normal. Okay, jadi pertanyaannya adalah kita semua dikasih jeda 1.5 years to 2 years. What are you going to do within this time supaya when COVID goes away, you hit the ground running? Karena orang sudah tahu Anda sudah ada in principle agreement, betul ya? You have locked some agreements in principle, you have signed this, you have signed that, everything is alright, good, let's hold this, but when things go improve, we do this, kita sudah order on paper 500 unit, kita sudah order on paper 200 unit, kita sudah ada, okay, let's make this. Jadi in principle, everything is agreed upon, semua sudah digaris start. Sehingga COVID selesai, go, boom, Anda sudah ada 50 order sini, 20 order sana, 200 order sini, 50 order sana, sudah ini in principle agreement, sini sudah ada joinan agreement, treaty dan sebagainya, kontrak dan sebagainya. Begitu COVID selesai, you are overwhelmed with order. Instead of when COVID selesai, baru tim Anda mulai kerja, dan kena 1,5 tahun ini, lesu, Anda mau mulai jualan pun orang sudah lupa kita. Lupa kita siapa, kita udah kehilangan competitive advantage-nya and so on. So what must you do during those period of quiet? That behind the scene, you are building it up. Because when COVID goes away, you have no time to start from zero. Right now, you start from zero. So when COVID goes away, you start at the point of 100. Gitu loh, you hit the ground running. Okay, this is what I prepare my team to do. Okay, ya, mudah-mudahan terjawab Pak, mudah-mudahan terjawab. Baik, Miss Coach James, ini ada 3 orang yang ingin di-invite, minta tolong di-invite. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan kembali. Saya tutup pertanyaannya, ada 3 pertanyaan terakhir ya, mungkin karena waktunya terbatas. Saya yakin ini teman-teman sekalian banyak pertanyaan yang mungkin masih bertanya-tanya kira-kira ke depan seperti apa terkait dengan bisnisnya. Mohon pandangan terkait Coach James perihal bagaimana cara create system dan combine antara model bisnis dalam dunia manufaktur dengan penetrasi melalui marketplace di dunia online yang terjadi saat ini dalam upaya untuk peningkatan profit. Nah, bagaimana kira-kira? Oke. 2 aspek, oke? Kalau di marketing dan sales, mau nggak mau online harus jalan. Oke, mau nggak mau online harus jalan. Ya, jadi marketing, sales, communication, business presentation, meeting the user, and so on, itu semua online. Sehingga walaupun COVID, walaupun social distancing, jualan tetap bisa jalan kok, presentation juga bisa jalan kok. Ya, getting to know you, follow up existing customer, bersilaturahmi online, semua bisa jalan. Bahkan dengan ada online, Anda bisa dapat order dari seluruh Indonesia tanpa kunjungi wilayah itu. Anda bisa dapat order dari seluruh dunia tanpa pergi ke negara itu. Jadi justru COVID itu memaksa kita to go digital, sehingga we all go digital faster than planned. We are now all digital now, right? Okay, tanpa COVID we will not be doing this. Dan pasca COVID pun, we will continue to do this. So COVID itu mendorong kita lebih digital minded dan sudah bisa nyaman jualan, presentasi, TikTok, ya, handling objections, answer inquiries, persuade you by Zoom.
So I can sell to you without going there. So dengan COVID, kalau Anda bisa go online, market Anda tak terbatas, selling Anda 24 jam, 1 perak pun Anda nggak usah keluar, karena duduk di sini pakai kaos, pakai celana pendek, oke, sama customer Anda di sebelah sana, Anda pun tidak perlu beli 1 cangkir kopi pun buat dia. Betul kan ya? Ngiritnya luar biasa. Oke, manufacturing tetap manufacturing, physical manufacturing, ya. So manufacturingnya, ya kuncinya adalah productivity dan margin, ya. Margin itu adalah ya produktivitas Anda plus, of course, ya sumber dari bahan baku Anda dan kemampuan Anda untuk bernegosiasi dengan supplier to get the best deal from the raw materials. The best deal could be in 2 things. The best deal could be in the best price. The best deal may not be in the best price, tapi the best payment terms. The terms of payment. Betul? Terms of payment itu sangat membantu cash flow. Nah, kalau Anda salah nego di harga dan terms of payment, itu akan sangat berdampak ke selling price Anda. Dan kalau selling price Anda nggak kompetitif, karena your buying price was not competitive, you are in trouble. Oke, jadi orang sales itu bisa jadi sulit di lapangan jualan karena si purchaser itu negonya kurang ganas. Dan karena purchasernya kurang ganas, orang sales setengah mati. Betul kan? Ya gimana mau gerak? Harga beli aja setinggi begini, orang harga beli begini, belum pun apa-apa udah kalah. Kenapa? Karena si purchaser kurang ganas. Terms of payment-nya dia kurang berani minta. Nah, orang bayar 45 hari, dia cash on delivery, matilah kita. Betul kan? Matilah kita. Karena purchaser kurang ganas. Jadi jangan selalu pepetin sales. Sekali-sekali purchaser itu dicekek. Oke, itu dia. Ya, jadi manufacturing on that side lah. Ya, kalau marketing digital. Ya, kalau marketing and sales sudah harus digital. Oke, jadi ini harus dikombine. Jadi poinnya adalah yang tangani marketing sudah tidak boleh orang di atas usia 50. Saya usia 59. Saya usia 59. Suruh saya jualan strategi lewat digital marketing, sosmed, gua error. Nggak bisa. Saya paling bisa ikut-ikutan. Tapi saya nggak akan ada ide terobosan dalam hal digital marketing. Nggak akan ada. Karena saya bukan lahir dan besar di era digital. Jadi kalau Anda mau go online, yang in charge of your online marketing strategy, mestinya orang di bawah usia 35. Nah, orang-orang seperti saya, Pak James, karena Pak James pakai Zoom, silakan kasih ide bagaimana terobosan digital marketing. Gua mikir sampai rontok, nggak keluar kok. Kalaupun Anda tanya saya akan tanya anak muda usia 20. Vicky, gimana caranya? Om pakai gini-gini. Oh, nah saya cerita ke Anda. Oke, kenapa? Saya tanya anak usia 20. Itu dunia dia. Betul kan? Jadi kalau Anda mau main digital marketing, person in charge itu tidak boleh orang tua. Maksudnya orang yang sudah tua, usia 50 ke atas. Nggak ada ide. Dia lihat ke sana aja dia bengong. Tapi mesti cari orang yang bawa usia 35. Baru ada ide. Oke, ya. Jadi, tapi kembali, kita nggak tahu. Kita cari orang yang lebih tahu. Dan dia dengan bahagia dan bangga kerja untuk kita. Itu aja. Ya, thank you, Pak. Thank you. Ya, jadi sangat berkaitan ya antara manufacturing dengan dunia digital. Yes. Mungkin nanti kalau ada marketing bisa nanya Kang Dian karena usianya masih 20-an katanya ya. Yes. Berikutnya pertanyaan, bagaimana cara membangun company culture yang produktif dibandingkan dengan mengandalkan strong leadership? Nah, sistem jalan, Pak. Sistem jalan. Sistem yang mengukur produktivitasnya diproses. Siapa yang kerjakan pengukuran pencapaian proses. 1 hari telepon berapa orang? 1 hari persentase sukses berapa? Itu sistem yang mengukur. Kalau dia udah telepon 100 orang dan tidak ada hasil, bukan salah dia dari sisi malasnya. Betul? 100 orang sudah ada telepon loh. Di prosesnya dia udah telepon 100 orang. Masa orang ini dibilang malas? Nggak malas. Tetapi bisa jadi skill-nya yang jelek. Skill diperbaiki.
Tapi kalau disuruh telepon 100 orang, tapi yang dia telepon 10 orang, mana bisa salahkan hasil. Salahkan orangnya yang malas. Betul kan? Jadi yang diukur prosesnya. Dari ukur prosesnya, productivity pasti naik. Oke? Jadi individu nggak usah diukur, orang itu kerjakan prosesnya. That's it. That's it. Ya. Oh ya, by the way, Pak Agus, izinkan saya ceritakan kepada teman-teman ya bahwa setiap bulan saya ada ya webinar seperti ini ya, dan saya bawa training kontennya dari teman-teman yang pernah ikut selalu bilang kontennya bermanfaat, berbobot, daging, maka mereka pakai istilah daging, dan hanya 4 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam per session, 2 jam lanjutan ya, dan fee-nya hanya 399.000. Semua webinar saya sengaja saya buat sengirit mungkin ya, fee-nya 399.000. Yang perlu, yang tanggal 17-18 September, jam 4 sampai jam 6, 2 hari berturut-turut, how to create and improve your personal brand in social media to boost your sales. Oke? Hanya 4 jam. 2 jam hari pertama, 2 jam hari kedua, hanya 399.000, sudah dapat ide-ide, jurus-jurus bagaimana tingkatkan personal brand di sosmed. Karena saya sering-sering lihat sosmed orang, Instagram orang nggak representatif banget. Ya lihat aja udah malas kita. Oke? Bagaimana mau jualan? Ya, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke? Next. Nah, untuk Anda yang membawahi tim sales, sales manager dan sales supervisor sekarang paling pusing. Ya, jadi ini ada jurus-jurus how to motivate and coach your sales people in the new normal. Khusus untuk sales manager dan sales supervisor untuk hadir, dan di dalam workshop ini 2 hari, 2 jam, 2 jam ya. Dalam 1 hari 25 September, sesi pertama jam 1 sampai jam 3, lanjut dengan jam 4 sampai jam 6, ya hanya 399.000. Saya akan kasih jurus-jurus bagaimana cara genjot tim sales kita supaya bisa tingkatkan penjualan di 3 bulan terakhir ini. Oke, ya, this could be useful for you. Nah, ini untuk orang sales, bagaimana menangani dan mengatasi penolakan dari customer, keberatan dan penolakan. Ini sangat penting lah buat orang sales. Sabtu tanggal 26, Sabtu jam 10 sampai jam 12, istirahat sebentar, lanjut jam 1 sampai jam 3. Oke, hanya 399.000 aja dapat sertifikat dan dapat makalah. Dan setelah dia ikut ini, sangat dianjurkan untuk lanjut dengan power closing techniques. Bagaimana cara close? Bagaimana lihat jeda-jeda, bagaimana lihat buying signals supaya bisa closing. Ya, itu tanggal 28 jam 4, tanggal 29 jam 4. Total 399.000. Jadi untuk Anda yang mau brosur-brosur ini semua, silakan. Oh ya, kita juga ada program untuk teenagers. Silakan kalau Anda punya putra-putri usia 10 sampai 18 tahun, silakan daftarkan dia ikut workshop saya, ya, Speak with Confidence. Nanti akan ada di bulan September. Ini saya ambil brosur yang salah. Bulan September, ya, bulan September ada dalam 2 hari. Jamin putra-putri Anda bisa bicara tanpa persiapan dengan lancar dan pede. Oke, ini yang saya sudah bimbing 150.000 remaja Speak with Confidence. Oke, ya. Untuk Anda mau tahu ini semua, silakan catat nomor ini, WA ke rekan saya Ibu Happy, ya, dan Happy akan kirim ke Anda semua brosurnya untuk Anda bisa mempertimbangkan, dan mana tahu Anda yang mau ikut atau Anda mau utus anak buah Anda yang ikut. Oke, silakan. Ya, WA ke Ibu Happy. Oke, that's it. Thank you Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pertanyaan terakhir ya, Coach ya. Coach Agus, minta maaf. Ada 3 orang yang belum di-approve. Minta tolong dibantu. Ya, Coach James Gui mungkin yang sebagai host bisa. Pak James, boleh minta tolong Pak James? Oke. Ada 3 orang yang hendak join lagi tapi belum di-approve. Oke, 3 sudah. Siap Pak James. Sudah ya. Ya, Pak James. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin, Coach. Ya. Polman membuat produk dan mahasiswa yang membuatnya sehingga mendapatkan pengalaman dari produk yang telah dibuat. Ada pernyataan Polman akan menghasilkan pesan
orang bisa ngamuk di dalam pesawat itu. Bagaimana kita bagi? Si sebelah kiri dapat roti, si sebelah sana dapat aquatok. Berantem orang. Oke, jadi mau nggak mau harus create Citylink supaya Garuda Indonesia harga dijaga, citra dijaga, kualitas dijaga. Citylink mau banting harga silakan dah. Tapi ujung-ujung masuk ke Garuda Indonesia. Betul kan? So my thinking is ini justru Anda patut bersyukur. Karena ujung-ujung duit itu masuk ke Polman daripada duit itu masuk ke orang lain. Oke, ya. So think in terms of that is very important. This is the right move. Thank you, Pak. Ya, jadi jangan takut akan persaingan ya. Jadi kita punya marketnya sendiri. Ya, kalau misalkan orang tahu kualitas kita, otomatis dia akan larinya ke kita. Ya. Aduh, ini cukup baik sekali. Mohon maaf waktunya mundur dari jadwal yang telah disetting ya, Coach ya. Saya yakin James Gue ini punya jadwal yang cukup padat ini. Kalau dilihat dari seminar-seminarnya yang tadi cukup banyak, mungkin nanti Coach bisa share ke kita. Nanti mungkin dari tim-tim juga ada yang memerlukan terkait hal tersebut, sehingga diharapkan jika ada pertanyaan berikutnya atau ada keingintahuan berikutnya terkait dengan bagaimana cara menjual dan lain sebagainya, bisa menghubungi kontak yang ada di sini, ya, bertemu dengan Bu Happy atau Ibu Pak Happy. WA ke Ibu Happy, ya, WA ke Ibu Happy di nomor ini, atau bapak-bapak ibu sekalian yang mau bisa komunikasi saya lewat DM, silakan follow Instagram saya yang ini, oke? Ini Instagram saya, silakan Anda berkenan follow dan bisa DM ke saya. Ya, jadi Happy atau saya, oke? Thank you Pak Agus, terima kasih Pak Dian, terima kasih juga Pak Otto, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, thank you. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih atas apa yang dipaparkan hari ini, semoga bisa memberikan manfaat buat kami dan juga teman-teman sekalian, sehingga dapat meningkatkan penjualan ke depannya ya. Karena kalau kita lihat pandemi ini memang kemungkinan baru tahun depan ya, pertengahan mulai kondisi normal ya. Ya. Mungkin kita mau foto dulu. Siap. Ya, jadi supaya buat kenangan. Gayanya gimana ya, Kang Dian? Gayanya seperti apa? Apakah seperti ini? Diaktifkan videonya dulu semuanya. Videonya semuanya mohon diaktifkan. Ya, semuanya videonya mohon diaktifkan. Sudah? Beberapa ada yang belum ya. Oke, gimana? Sudah? Oke. Ayo, 3, 2, 1. Oke ya. Sudah? Bang Mail? Sudah ya? Halaman 2 ya? Bang Mail halaman 2. Oke, ulang ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya Pak James, terima kasih kami. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oman. Otto juga luar biasa Oman sudah Pak James juga. Agus silakan ambil alih hostnya Pak, silakan ambil alih hostnya. Oh ya, dari Coach James ke saya bisa dipindah. Gimana caranya ya? Oh ya, saya pindahkan hostnya. Sudah ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Coach
James, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya, Amin. semoga kita dapat melewati pandemi ini dengan lebih baik ke depan. Ya. Yes. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada Waalaikumsalam. kesempatan berikutnya. Selamat